Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau Suami Istri Ngobrol Teater dari Rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya. Cucu. Ya, kali ini kita sampai di episode ke-15 dan channel ini semoga akan selalu hadir selama program belajar dan bekerja dari rumah. Oke, sekarang mau apa? Oh, yang acting teater, Mas. Ya, gimana? Mas Eko kan kemarin bilang kalau Mm-mm. acting yang baik itu yang seperti tidak acting. Acting yang Nah, tidak acting. acting yang tidak acting Uh, gitu ya. Terus apakah semua teater itu menerapkan itu? enggak, sebetulnya enggak. Jadi yang kita bicarakan kemarin itu dalam konteks teater realis ya, karena Mhm. memang tujuan acting realis seperti itu. Jadi aktor itu dilihat oleh penonton seolah-olah dia tidak sedang acting, tapi benar-benar melakukan sesuatu secara real, karena memang ceritanya cerita real gitu, potongan kehidupan. Nah, itu memang sebetulnya hanya di konsep teater realis Mhm. gitu. Nah, kalau di konsep teater yang lain, Di konsep teater yang lainnya tidak harus seperti itu ya. Kayak kita runut dulu sebelum masa realis ya, di zaman presentasional atau teater klasik misalnya. Teater klasik itu kan disebut presentasional karena memang aktornya tuh mempresentasikan dirinya di depan penonton. Jadi pertunjukan itu memang khusus untuk penonton. Jadi aktornya sangat paham kalau sedang ditonton. mhm. Oleh karena itu tentu saja persona aktingnya menjadi berbeda. Ada mentalitas look at me di situ. Jadi aktor itu seolah-olah look at me gitu karena memang pertunjukannya untuk penonton. Mhm. Kira-kira begitu. Nah, ini kan berbeda dengan realis. Kalau realis itu nggak ada mentalitas look at me Mhm. karena aktor tidak bermain untuk penonton, tapi aktor itu saling bermain dengan aktor yang lain. Seolah-olah penonton dikesampingkan. Jadi ketika teater realis pentas itu dia seolah-olah mengabaikan penonton. Jadi Mhm. memang mereka benar-benar melakukan cerita itu seperti hanya sebuah kehidupan. Nah ini sangat berbeda tuh tentunya dengan yang tadi yang presentasional itu. Ya. Aktor datang tampil memang untuk penonton. Mhm. Jadi gayanya bisa dibuat-buat, terus kemudian gesturnya itu geraknya itu bisa juga diperlebar dan sebagainya, omongannya bisa diperbesar. Jadi karena memang itu dipersembahkan untuk penonton, kira-kira begitu. Realisme itu untuk menciptakan kondisi ideal di mana pemain saling bermain, itu menciptakan konsep yang disebut sebagai dinding keempat. Kalau panggungan dindingnya cuma tiga, samping kanan, samping kiri, belakang. Depan Nah, juga. depan kan nggak ada dinding, karena langsung penonton. Nah, kalau dulu, itu sebagai bagian dari komunikasi antara pemain dengan penonton zaman presentasional. Nah, di realis, itu seolah-olah dinding baru. Gitu. Mhm. Disebut sebagai dinding imajiner. Ya. Dinding keempat itu dinding imajiner. Nah, tentu saja, karena aktor tidak boleh bersinggungan, aktor tidak boleh menampilkan sesuatu di hadapan penonton, jadi pertunjukan bukan untuk penonton, itu otomatis butuh latihan tersendiri gitu. Mhm. Jadi untuk memahamkan ini perlu latihan yang tidak sebentar tentu saja. Ya karena kalau begitu dinding keempat ini jebol, maka konsep realisme itu menjadi nggak ada. Contohnya misalnya pemain ngomong, penonton, itu udah nggak ada realis lagi. Ya. Gitu. Nah oleh karena itu para pemerannya yang sudah biasa dengan kultur presentasional itu harus dilatih ulang untuk memahami konsep realis ini, memahami konsep acting realis ini. Sehingga pelatihan-pelatihannya, seperti yang kita bicarakan kemarin, salah satunya adalah menuju kepada acting spontan tadi. Mhm. Spontan yang seperti kemarin kita bicarakan dulu, acting tidak acting itu. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang panjang untuk mengubah kultur sebelumnya dalam kultur realis kira-kira. Oh gitu. Terus apakah ada sistem pelatihan acting yang sebelum realis? Sebetulnya ada, tapi tidak terlembagakan. Kalau di realis ini kan karena tokohnya Stanislavski itu kan memang seorang aktor, seorang sutradara yang hidup juga di zaman presentasional, dia ada di batas zaman itu. Dia juga kemudian yang memiliki pemikiran untuk mengajarkan acting secara sistematis. Ketika sudah masuk masa realis tadi, gitu. Nah, sistematika atau sistem Stanislavski inilah kemudian menjadi panduan bagi seluruh aktor di seluruh dunia ini untuk mendekati acting realis gitu, kira-kira begitu ya. Nah, sebelumnya apakah ada
orang yang seperti Stanislavski ada, tetapi kan tidak dibukukan, tidak terlembagakan. Dan dulu kan sebelum ada sutradara kan semuanya masih aktor senior. Nah, aktor-aktor senior itu pasti punya tips-tips tertentu untuk bisa bermain dengan baik sesuai dengan konsep presentasional. Nah, salah satunya kan Shakespeare di dalam naskahnya Hamlet, dia itu juga menuliskan tips-tips itu melalui tokoh Hamlet itu. Ada 8 kalau nggak salah, ada sekitar 8 kalau nggak salah. Jadi misalnya tentang suara. Tentang suara di situ Shakespeare menuliskan aktor harus mengucapkan kalimatnya dengan jelas. Terus kemudian yang kedua, tidak boleh ngeremeng atau diseret ngomongnya. Gremeng. Atau tidak boleh juga berteriak, karena kedua-duanya juga akan jelek. Gitu. Terus kemudian tentang gestur. Tentang gestur itu aktor disarankan untuk tidak terlalu banyak menggambar di udara. Jadi tangannya begini kalau ngomong. Ini kan mengganggu gitu. Tentang gestur begitu. Yeah. Jadi itulah yang mendasari kemudian acting itu mesti ekonomis, jadi gerak sepenuhnya. Lalu kemudian tentang aksi dan kalimat dan aksi ini mesti padu, gitu. Jadi timingnya mesti tepat. Lalu kemudian aktor tidak diperkenankan untuk overact, jadi acting berlebihan. Juga tidak diperkenankan untuk underact, acting setengah-setengah. Itu nggak boleh gitu. Jadi harus optimum. Terus berikutnya, aktor tidak diperkenankan stealing scenes atau mencuri fokus di dalam sebuah adegan itu, karena itu akan merusak seluruh adegan yang ada di situ. Yang terakhir adalah aktor harus tampil sungguh-sungguh. Jadi kalau dia sebagai raja, dia harus memiliki pesona raja itu. Kira-kira begitu. Ada jadi ya, ada pelajaran-pelajaran acting, tapi tidak benar-benar sistematis seperti halnya Stanislavski di dalam acting realis. Gitu kira-kira. Oke. Pertanyaan terakhir ya, Mas. Oke. Terus apakah sampai sekarang acting realis itu masih dipertahankan dalam teater? Iya dan tidak. Jawabannya selalu iya dan tidak. Jadi selepas realis kan ada pergerakan baru di dalam teater. Ada konsep-konsep baru yang tumbuh juga. Jadi tidak hanya realis. Jadi begitu presentasional pindah ke masa realis begitu booming, semua orang wah gitu karena memang ada konsep baru di situ, sistem pelatihan yang baru, pandangan yang baru, visi yang baru terhadap acting, seperti yang disampaikan Stanislavski itu, acting is doing, being in the moment dan sebagainya itu. Tetapi kan juga ada pergerakan yang lain, misalnya Meyerhold. Meyerhold itu kan dalam tanda kutip anak buah atau muridnya Stanislavski. Nah, dia sedikit banyak tidak setuju juga dengan Stanislavski, karena sebelum bergabung dengan Stanislavski itu dia tertarik dengan konsepnya Maeterlinck tentang simbolisme. Dia tertarik tentang simbolisme. Jadi ketika masuk di situ, dia menyerap apa-apa yang diajarkan Stanislavski, tapi bukan untuk selalu menyetujuinya. Kemudian dia membuat konsep pelatihan yang disebut sebagai biomekanik, karena konsep teaternya dia itu adalah konstruktivisme, di mana dalam pementasannya itu settingnya berupa konstruksi-konstruksi sehingga tubuh pemain itu harus bisa menyesuaikan diri. Maka dia menciptakan latihan yang disebut biomekanik. Ada lagi misalnya Brecht. Brecht kan juga mengagumi sistem Stanislavski, mengagumi konsep realis, tapi dia juga tidak bersetuju dengan itu. Karena bagi dia, kalau penonton masuk ke gedung pertunjukan, lalu kemudian menyaksikan pertunjukan realis yang seperti itu, dan dia terlena dengan cerita yang disajikan, karena keindahan permainannya, semua seperti nyata, maka dia kemudian akan lupa pada kondisi dia sesungguhnya dalam kehidupan. Gitu kira-kira. Nah, pada saat itu kan sedang masa perang ya, kondisi politiknya tidak stabil. Jadi kalau penonton masuk ke dalam gedung teater, disajikan pertunjukan realis, dia seolah-olah menjadi lupa dengan kondisi yang sesungguhnya sedang terjadi di negara tersebut gitu. Oleh karena itu dia menciptakan konsep teater pembelajaran, teater epik ini, di mana penonton itu ya masuk ke gedung pertunjukan harus sadar bahwa yang ditonton adalah pertunjukan, bukan kehidupan, bukan pertunjukan. Dan penonton tidak boleh terlena dengan cerita. Penonton harus mengkritisi jalannya pertunjukan. Penonton harus menyerap hal-hal yang penting bagi dirinya dalam kehidupannya, gitu. Kira-kira begitu. Jadi dia menabrak konsep realisme ini. Ya. Kalau realisme kan jelas ada dinding keempat tadi, dinding imajiner. Itu enggak. Kalau diciptakan dinding imajiner nanti penonton terlena. Misalnya begitu. Lalu kemudian misalnya ada lagi Grotowski. Grotowski itu kan
terkenal dengan konsep teater miskin. Mhm. Maksudnya teater miskin itu bukannya nggak punya duit, tetapi maksudnya jika seorang aktor itu sudah cukup mampu memaknakan semua cerita, jadi nggak perlu apa-apa lagi. Kira-kira begitu. Nah itu otomatis konsep aktingnya berbeda. Terus kemudian ada teatrikalisme, di mana keahlian-keahlian aktor selain akting itu dimunculkan dalam pertunjukan. Misalnya ada aktor yang pintar menyanyi, ada aktor yang pintar menari, justru di situ dipush gitu dalam pertunjukan itu. Jadi konsep aktingnya pasti berbeda. Tetapi sampai saat ini di film, di drama televisi dan teater yang berbasis drama, tetap acuan yang dipakai adalah Stanislavski. Tapi kalau teater panggung sangat tergantung konsep teaternya. Apakah konsep teaternya konstruktivisme tadi, apakah etik seperti punya Brecht, apakah teatrikalisme, apakah modelnya Grotowski dan sebagainya. Jadi begitu kira-kira. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi obrolan atau tanya jawab antara istri saya dan saya tentang acting teater. Semoga kita bisa bertemu dalam episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan jangan lupa tetap terus bekerja dan berdoa. Terima kasih.